dari kelompok 4. Pada video ini kami akan membahas mengenai makna 5 sila Pancasila. Yuk langsung saja kita bahas materinya dan disimak sampai habis ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah mendengar mengenai kata Pancasila. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa arti dari Pancasila tersebut? Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila atau 5 asas yang mananya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sajakah sila-sila Pancasila dan apa saja maknanya? Baik, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama Pancasila yang memiliki makna yaitu kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, ketuhanan yang Maha Esa bukan sekadar ungkapan tentang kepercayaan akan adanya Tuhan, tetapi juga mencangkup keberagaman keyakinan dan penghormatan terhadap semua kepercayaan yang ada. Hal ini menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang beragam dalam kepercayaan agama serta memiliki dasar yang menghargai keberagaman tersebut tanpa diskriminasi. Kemudian, ketuhanan yang Maha Esa tidak mengharuskan satu keyakinan tertentu, melainkan mengakui keberadaan Tuhan dalam berbagai wujud kepercayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Hal ini menggambarkan semangat toleransi, mengajak untuk menghormati perbedaan, serta membangun kerukunan antar umat beragama. Sila pertama ini disimbolkan dengan bintang. Simbol bintang berwarna emas dengan 5 sudut yang berada di tengah perisai burung Garuda memiliki makna sebagai berikut ini, yaitu 1. Bermakna cahaya seperti cahaya yang dipancarkan Tuhan yang Maha Esa dan kemudian diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai masyarakat yang berguna. Yang kedua, yaitu bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah agama atau kepercayaan yang diakui oleh bangsa Indonesia, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga yaitu warna hitam sebagai dasar menunjukkan warna alam dan bermakna Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Warna ini juga menggambarkan bahwa Tuhan merupakan sumber segalanya yang ada di bumi Indonesia Raya. Selanjutnya ada pun contoh dari pengalaman sila pertama, yaitu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, menghargai agama orang lain, menjalankan perintah agama masing-masing, tidak memilih-milih teman yang berbeda agama, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, serta tidak menganggap agama sendiri paling hebat. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dan sama atau setara satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Sila kedua Pancasila ini juga dilambangkan dengan rantai. Di bagian kanan bawah pada perisai burung Garuda ada lambang rantai dengan 2 bentuk, yakni rantai berbentuk lingkaran dan berbentuk persegi. Rantai berwarna kuning kemasan tersebut memiliki makna sebagai berikut. Rantai yang saling berkaitan dan tidak putus dengan bentuk rantai bulat melambangkan wanita, sedangkan rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki yang kemudian saling bahu-membahu untuk Indonesia. Bentuk rantai yang tidak putus melambangkan ikatan antar sesama manusia yang tidak akan pernah putus dan akan saling membantu satu sama lain. Warna dasar merah bermakna sikap keberanian dan kekuatan.
Contoh pengamalan sila kedua yaitu mengakui serta memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat serta martabat yang dimiliki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui tidak adanya perbedaan pada setiap orangnya termasuk derajat, hak, kewajiban asasi pada setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Mengembangkan sikap tidak egois antara satu sama lain, menjunjung tinggi kemanusiaan yang ada, memiliki kebiasaan melakukan kegiatan kemanusiaan. Hanya sila Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga Pancasila ini yaitu kita sebagai bangsa Indonesia dituntut harus mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Prioritas utama dalam bernegara tentunya persatuan dan kesatuan. Makna dasar dari sila ketiga Pancasila ini juga menekankan bahwa manusia wajib memiliki kepribadian rela berkorban demi negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga wajib mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta rasa bangga kepada negaranya. Sila ketiga Pancasila ini disimbolkan dengan pohon beringin. Di bagian kanan atas perisai Garuda ada lambang pohon beringin dengan warna hijau pada daunnya dan coklat pada batangnya. Memiliki makna sebagai berikut yaitu pohon beringin adalah pohon yang memiliki ukuran yang besar, kokoh, tinggi, dan berdaun lebat. Jadi lambang ini bermakna Indonesia adalah bangsa yang kuat sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang besar dan menjalar ke segala arah. Akar pohon beringin memiliki makna keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, dan suku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu juga bermakna bahwa sebagai kemampuan rakyat Indonesia untuk bersatu dan menuju bangsa yang lebih baik lagi. Contoh pengamalan dari sila ketiga ini yaitu menghargai keberagaman budaya, berpartisipasi dalam kegiatan bergotong royong, menghormati lambang negara, menjaga persatuan di tengah perbedaan, sikap rela berkorban, serta memakai produk dalam negeri. Selanjutnya, sila Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Sila keempat ini memiliki arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Sila keempat berkaitan erat dengan adanya musyawarah, mufakat, kerakyatan, dan lain sebagainya. Hal ini pun wajib dipahami oleh masyarakat Indonesia karena Pancasila merupakan dasar negara. Sila Pancasila yang keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Di bagian kiri atas perisai Garuda terdapat lambang kepala banteng berwarna hitam dengan warna dasar merah yang bermakna sebagai berikut. Yang pertama yaitu banteng atau lembu adalah hewan yang suka berkumpul dan selalu bersama-sama dalam habitatnya. Kepala banteng ini melambangkan bangsa Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, melanggengkan gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu bangsa Indonesia akan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Yang ketiga yaitu warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang bermusyawarah dan bermufakat. Contoh pengamalan sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain, ikut serta dalam pemilihan umum, menghormati segala keputusan yang disepakati, memiliki itikat baik serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan hasil keputusan, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menerima keputusan dengan lapang dada. Selanjutnya, sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu
keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Mana Pancasila kelima berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, dan selalu bersikap adil. Selain itu, masyarakat harus seimbang antara hak dan kewajiban dan juga menghormati hak-hak orang lain. Sila kelima Pancasila ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Di bagian kiri bawah perisai burung Garuda ada lambang padi dan kapas dengan warna dasar putih yang memiliki makna sebagai berikut. Padi melambangkan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia dan kapas sebagai sandang atau pakaian. Kedua lambang tersebut bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan kehidupan. Lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional bangsa Indonesia. Padi dan kapas juga bermakna tidak ada kesenjangan sosial pada rakyat Indonesia. Adapun contoh pengamalan sila kelima yaitu bersikap adil terhadap siapapun tanpa pilih kasih, mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalankan, menghargai hasil karya orang lain, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan, serta berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Sekian video pelajaran dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan berguna bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.